Mengapa analisa yang berlebihan bisa berdampak negatif? Berikut penjelasannya. Kadang-kadang kita bisa terperangkap oleh keraguan yang tak kunjung sirna. Terlalu lama terjebak dalam pikiran yang sama. Berulang kali memutar ulang detail dalam benak, hingga berhari-hari terlewati. Tak jarang kita merasa lebih terombang-ambing dibandingkan sebelumnya. Kehati-hatian dalam pengambilan keputusan kadang menjadi bumerang, menyulut ketakutan bahwa kita tak menimbang berbagai sudut pandang yang relevan. Ironisnya, terlalu banyak waktu disibukkan dengan menganalisis justru memperlambat kinerja di tempat kerja. Jika kamu merasakan hal ini, kemungkinan kamu sedang mengalami over-analyzing. Seringkali kita menafsirkan over-analyzing sebagai kecenderungan untuk menganalisis secara berlebihan. Hal ini terjadi ketika kita memperhatikan detail-detail kecil dalam suatu situasi terlalu mendalam. Kita mengurai setiap aspeknya dengan seksama, hingga kadang-kadang mencapai titik kebingungan. Saat berpikir tentang suatu hal, kita terus-menerus merenungkannya, memprosesnya secara berulang-ulang, dan akhirnya menjadi terhambat dalam mengambil keputusan dan bertindak ke depan. Dalam upayamu menemukan jawaban dan kejelasan, kerap kali pertanyaan-pertanyaan baru muncul dan menghiasi benakmu. Ada 8 perilaku yang kerap kali terjadi dalam konteks dunia kerja. Yang pertama, email agony. Draft email telah dibuat, namun tombol kirim tak kunjung ditekan. Sebanyak 20 kali bacaan ulang dilakukan, bahkan seorang rekan kerja diundang untuk memberikan 1 atau 2 nasihat mengenai isinya. Yang kedua, rasa takut saat harus membuat keputusan. Kadang-kadang saat dihadapkan pada berbagai pilihan, rasa takut bisa menghampiri. Alih-alih memilih salah satu berdasarkan pengetahuan yang telah kamu miliki, kamu mungkin menunda pengambilan keputusan dalam harapan bahwa pilihan yang lebih jelas akan muncul di kemudian hari. Yang ketiga, ketakutan terhadap umpan balik. Ketika kamu menerima masukan dari orang lain, walaupun seharusnya kamu memandangnya dengan konstruktif, kamu malah terhempas dalam kecemasan. Setiap kata-kata menjadi beban yang berat. Kamu merenungkan makna di balik kalimat-kalimat yang diucapkan, mencari tanda tersembunyi yang mungkin tak berkaitan sama sekali dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat adalah project paralysis. Terkadang, tugas atau proyek yang diemban bisa menjadi sebuah labirin yang membingungkan. Daripada bergerak maju, kamu malah terperangkap dalam melihat setiap kemungkinan dan memikirkan pendekatan terbaik. Sayangnya, kecenderungan untuk mempertimbangkan terlalu banyak pilihan bisa memakan waktu berlebihan. Bahkan untuk hal-hal sederhana seperti menentukan waktu meeting misalnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah agar proyekmu tidak terbelenggu oleh pikiran yang terlalu luas. Yang kelima, terus-menerus mencari validasi. Sebelum memulai tugas atau mengambil keputusan, kerap kali terasa perlu memperoleh persetujuan dari banyak rekan kerja. Terkadang bahkan hal-hal yang sudah kamu kuasai, namun terlalu sering meminta pendapat bisa membuatmu terhanyut dalam keraguan. Yang keenam, menghindari komitmen. Kamu merasa sulit dalam membuat keputusan, sehingga kamu mungkin mengungkapkan diri dengan berkata, saya butuh waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Atau, kita lihat nanti aja deh. Yang ketujuh, memutar ulang skenario. Setelah pertemuan, pikiranmu mungkin terus mengulang percakapan tersebut. Merenung apakah kamu telah memahaminya dengan benar atau apakah ada makna tersembunyi di dalamnya yang terlewatkan dan menimbulkan kekhawatiran. Yang kedelapan, kecemasan akan kehilangan peluang atau fear of missing out. Namun, lebih pada rasa khawatir akan adanya pendekatan, metode atau solusi yang lebih baik yang terlewat atau belum dipertimbangkan. Mengapa mengenali dan mengatasi over-analyzing begitu penting terutama dalam lingkup pekerjaan kita? Karena setiap kali kita terjebak dalam siklus menganalisis berlebihan, kita tidak hanya kehilangan waktu tetapi juga kehilangan kepercayaan diri.
Ini meruntuhkan keyakinan kita pada kemampuan diri sendiri, menghalangi kita untuk mengambil resiko, mencoba hal-hal baru, dan berbicara dengan jujur. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini akan mempengaruhi kinerja kita di tempat kerja dan bahkan berdampak pada kesejahteraan emosional dan mental kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengatasi overanalyzing dan menjaga keseimbangan antara analisis yang cukup dan tindakan yang tepat. Namun, apakah overthinking dan overanalyzing adalah hal yang sama? Simak di video selanjutnya. Terima kasih sudah mau belajar dan bertemu bersama.